Wal asri innal mu'arada lafi khusrin illal ladzina yattafiquna biqauli hukumah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri Medco 2025 yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum memulai perdebatan pada kali ini, izinkanlah kami dari MTSN 1 Kota Kediri untuk memperkenalkan diri. Saya Niko Latifurdan Kurniawan sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan tim, memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami, Devi Pradipta Nur Ekasari, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus memberikan bukti-bukti yang kuat dan yang bertugas sebagai pembicara balasan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Muhammad Azam Avicena, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan pada kesempatan kali ini, sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi. Baik, mosi yang akan menjadi perdebatan pada kesempatan kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Berdasarkan pada mosi di atas, dapat diperoleh 3 kata kunci, yaitu media belajar online, media belajar lainnya, dan kata efektif. Berikut pembahasannya. Menurut Rohman yang dikutip oleh Moto dan kawan-kawan, media pembelajaran adalah sarana atau alat terjadinya proses pembelajaran yang dapat diberikan untuk memberi rangsangan sehingga terjadinya hubungan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dari segi keterhubungan pembelajaran online dengan jaringan internet, media belajar terbagi menjadi 2, yaitu media belajar online dan media pembelajaran offline. Berikut media pembelajaran online. Menurut Bilfaki dan Komarudin menyatakan bahwa media pembelajaran offline merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online, animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, dan video streaming online. Pembelajaran dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta didik yang tidak dapat terbatas. Dapat dilakukan secara gratis maupun berbayar. Sedangkan menurut Kuntarto, media pembelajaran online adalah perantara pembelajaran yang mampu mempertemukan siswa dan dosen melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran online yaitu alat atau perantara yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dapat diikuti dengan peserta yang tidak terbatas jumlahnya. Media pembelajaran online, sedangkan media pembelajaran offline adalah media pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan internet. Berikut contoh-contohnya, yaitu 1. Menggunakan buku fisik, menggunakan papan tulis, menggunakan alat tulis. Berikut penjelasan menurut KBBI. Menurut KBBI, kata efektif memiliki makna ada efeknya. Perkembangan teknologi internet dan digital mendorong transformasi pembelajaran online yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, serta membuat pembelajaran jadi menyenangkan. 1. Hasil peserta didik dapat meningkat. 2. Pembelajaran menjadi menyenangkan. 3. Meningkatkan kemandirian belajar. 4. Fleksibilitas untuk pembelajaran dengan kecepatan pribadi. 5. Interaksi yang lebih besar dengan konten. 6. Dukungan umpan balik langsung untuk perbaikan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Fantasy is Whittaker always sense. Imagination is more than important knowledge. Then vision is begins because knowledge is limited. Kata Albert Einstein saat itu. Perkenalkan, saya Devi Pradipta Nur Ekasari, pembicara 2. Saya akan menjelaskan poin-poin dari pembicara 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya selaku pembicara 2. Tim Pro menyatakan dengan tegas persetujuan terhadap mosi perdebatan hari ini. Adapun 6 argumen yang mendasari mengapa kami menyatakan persetujuan pada mosi perdebatan hari ini adalah: yang pertama, meningkatnya hasil belajar peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Sari di SMP Negeri 1 Socah menunjukkan bahwa penggunaan Google Meet efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Akses yang mudah dan fleksibel memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat memperdalam pemahaman materi. Media online juga menyediakan berbagai metode pembelajaran
interaktif seperti video, kuis, dan diskusi daring yang memperkuat pemahaman konsep. Dengan demikian, media online berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan prestasi siswa, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai dengan lebih mudah. Menurut Muawanah, sistem pembelajaran online berbasis proyek memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengakses materi ajar. Terdapat berbagai platform dan media online yang dapat diakses oleh pengajar dan siswa melalui internet. Salah satu platform pembelajaran online yang populer adalah aplikasi Zoom Meeting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novita dan kawan-kawannya, aplikasi Zoom telah menjadikan pembelajaran PAI secara daring lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan siswa merasa puas dengan pengalaman belajar mereka selama menggunakan Zoom. Selain aplikasi Zoom, media belajar online seperti Kahoot. Kahoot menawarkan fitur permainan interaktif yang menyenangkan seperti kuis dan tantangan waktu yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selain itu, media belajar online lainnya seperti Quizizz dan Duolingo juga menyediakan fitur kompetisi, penghargaan, dan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan untuk membuat pengalaman belajar lebih menarik dan seru. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian belajar, self-regulated learning. Penelitian oleh Zimmerman 2002 menunjukkan bahwa pembelajaran mandiri adalah faktor kunci dalam keberhasilan akademis. Media online memungkinkan siswa untuk mengatur waktu belajar mereka sendiri, memilih materi yang ingin dipelajari, serta memonitor kemajuan mereka. Pembelajaran mandiri ini meningkatkan keterampilan kemandirian belajar yang terbukti, meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Scoop, Pentridge, dan Messi 2008, hal yang senada disampaikan oleh Nurita dan Suraya bahwa pembelajaran berbantuan media online seperti GeoGebra di SMP Negeri 2 Bojonggede efektif untuk digunakan dalam meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Yang keempat, fleksibilitas untuk pembelajaran dengan kecepatan pribadi, dipersonalisasi learning at your own space. Sangat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran online memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi sesuai kecepatan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk mengulang topik yang sulit atau melanjutkan lebih cepat pada topik yang sudah dikuasai, meningkatkan efektif pembelajaran. Yang kelima, interaksi yang lebih besar dengan konten active learning. Penelitian oleh Furman dan kawan-kawannya 2014 menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dengan materi seperti diskusi, kuis, dan pemecahan masalah dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Media belajar online yang seringkali dimanfaatkan teknologi interaktif seperti simulasi dan latihan mendukung pembelajaran aktif yang terbukti lebih efektif. Yang keenam dan yang terakhir, dukungan umpan balik langsung untuk perbaikan pembelajaran. Penelitian oleh Hattie dan Temperley 2007 mengungkapkan bahwa umpan balik yang cepat dan konstruktif adalah salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan hasil belajar. Media belajar online memungkinkan siswa untuk mendapatkan umpan balik langsung dari tes atau kuis serta analisis otomatis yang membantu mereka memahami kesalahan mereka dan memperbaiki pemahaman materi secara cepat. Sekian poin-poin argumen yang telah saya sampaikan. Berdasarkan dasar hukum, teori, serta pendapat di atas, kami selaku tim pro dengan tegas menyatakan persetujuan terhadap mosi perdebatan hari ini. Orang-orang tidak suka berpikir. Jika seseorang berpikir, ia akan mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan tidak selalu menyenangkan. Salam, saya Muhammad Azam Afisena, izin untuk menyampaikan kesimpulan dan solusi dari argumentasi yang telah disampaikan. Penggunaan media online seperti Google Meet, Zoom, Kahoot, dan Quizizz terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyediakan akses fleksibel, pembelajaran interaktif, serta sistem berbasis proyek yang memudahkan pencapaian tujuan. Pembelajaran online juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi, dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kecepatan pribadi mereka, baik dengan mengulangi materi sulit atau melanjutkan topik yang telah dikuasai. Selain itu, media online mendukung kemandirian belajar dengan memberikan kontrol lebih kepada siswa untuk mengatur waktu dan materi yang dipelajari, serta memantau kemajuan mereka.
Pembelajaran aktif yang melibatkan diskusi, kuis, dan pemecahan masalah membantu meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Umpan balik langsung yang diberikan melalui tes, kuis memungkinkan siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman materi secara lebih cepat dan efektif. Pembelajaran berbasis media online memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah ketidakmerataan akses teknologi di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif. Pemerintah dan sektor swasta perlu fokus pada pemerataan jaringan internet di daerah terpencil melalui program-program pengembangan infrastruktur dan penyediaan wifi publik di sekolah atau pusat komunitas. Selain itu, distribusi perangkat teknologi yang terjangkau untuk siswa di daerah kurang berkembang, baik melalui subsidi maupun program daur ulang perangkat. Juga sangat penting pengembangan platform pembelajaran lokal, aplikasi pembelajaran offline, serta peningkatan literasi digital untuk guru, siswa, dan orang tua dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan pembelajaran hibrid yang menggabungkan pembelajaran online dan offline serta model pembelajaran berbasis komunitas dapat diterapkan di daerah yang kesulitan mengakses teknologi. Selain itu, pengurangan biaya akses data melalui kemitraan dengan pelayanan internet dan pengembangan konten yang lebih ringan juga akan membantu siswa yang memiliki keterbatasan data. Di daerah yang tidak memiliki akses internet, program pembelajaran melalui media tradisional seperti radio dan TV dapat menjadi alternatif sementara. Dengan berbagai langkah ini, akses pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat lebih merata di seluruh Indonesia. Pada akhir kalimat, izinkan kami menegaskan kembali bahwasannya kami dengan tegas sangat mendukung bahwa media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Terima kasih.